Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran dari TIK. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk ujian praktek. Jadi untuk besok, untuk ketika ujian praktek nanti adalah seperti membuat tabel, kemudian nanti pada tabel tersebut jika benar akan mendapatkan nilai tersebut. Kemudian berikutnya keterangan berikutnya, kolom kurs tengah ini adalah sebuah contoh kasus kurs mata uang asing ya. Nah, di sini ada kolom kurs tengah. Kurs tengah ini diisi dengan rata-rata menggunakan rumus average. Rata-rata itu adalah dari kurs jual dan kurs beli ya, rata-ratanya ini. Kemudian yang ketiga, urutkan berdasarkan kurs tengah. Jadi diurutkan dari berdasarkan kurs tengah dari yang besar ke kecil. Setelah diurutkan, nanti akan dibuatkan grafik. Grafiknya adalah berdasarkan kurs jual dan kurs beli. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan sebentar secara singkat langkah-langkah untuk membuat ujian praktek ini sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke anak-anak, kita mulai. Kita akan mencoba membuat tabel sederhana. Misalkan di sini akan kita buat tabel nomor, nama, kemudian misalkan di sini ada nilai 1, nilai 2, dan di sini ada rata-rata. Data ini data sederhana, jadi insya Allah ini bisa dijadikan bahan untuk belajar ketika nanti ujian praktek ya. Misalkan nomor 1 namanya adalah Ahmad. Ahmad punya nilai misalkan 90, nilai 2-nya 70. Yang kedua di sini saya isi misalkan Siti, misalkan nilai 1-nya 85, nilai 2-nya 75. Terus di sini ada Rudi, di sini nilainya 90, kemudian 86. Pakai 4 contoh. Misalkan kita akan membuat rata-rata dari dua nilai ini. Untuk membuat rata-rata sangat mudah sekali, yaitu kita gunakan rumus average ya. Rumus average itu bisa kita dapatkan di fx, kemudian pilih average, kita blok kolom yang akan rata-rata, kemudian kita tarik ke bawah. Ini karena sama ya, rata-ratanya hanya dua, nilai 1 dan nilai 2 ini saja, kita bisa tarik. Nah, jadi ini adalah hasil rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Kemudian tinggal kita berikan tabel pilih format cell, terus pilih border. Misalkan kita akan menggunakan garis yang tebal ini, kemudian kita pilih kita pilih warnanya dulu, klik OK. Sudah jadi. Terus warna ininya, isinya fill-nya ya, fill colornya yang ini icon hijau tumpah. Sudah jadi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah pengurutan.
pengurutan itu istilah dalam Microsoft Excel, namanya adalah sort. Langkah-langkah pengurutan adalah seperti ini. Kita blok dulu semua data. Di sini data di sini adalah 1 sampai 4 ini. Jadi kita blok semuanya dulu seperti ini. Kenapa tidak nomor, nama, nilai 1, rata-rata ini tidak ikut diblok? Karena ini bukan data, ini adalah judul kolom. Jadi yang kita blok adalah isi datanya, yaitu 1 Ahmad, nilai 1, 2 nya ini sampai ke bawah semuanya. Kalau datanya ada 10, kita blok 10 nya. Setelah kita blok, pilih data, kemudian di sini sort. Misalkan perintahnya adalah urutkan berdasarkan rata-rata. Kita cek di sini. Kalau misalkan diurutkan berdasarkan rata-rata, kita cek rata-rata ini ada di kolom F. Ini bisa saja kita klik rata-rata seperti ini. Ya. Tapi kalau ini tidak kita beri tanda Jepang, di sini yang muncul adalah nama kolomnya. Jadi rata-rata ada di kolom F. Pilih kolom F. Terserah pilih yang mana. Kalau misalkan mau yang ini lebih mudah seperti ini. Jadi sort by artinya urut berdasarkan rata-rata. Jadi dalam hal ini urut berdasarkan rata-rata. Kemudian ini diabaikan saja. Yang berikutnya adalah order ini. Smallest to largest artinya dia akan mengurutkan dari nilai yang terkecil ke besar. Kalau largest to smallest dia akan mengurutkan dari besar ke kecil. Jadi seperti itu bedanya ya. Smallest to largest, kecil ke besar, largest to smallest, besar ke kecil. Berikutnya nanti setelah ini kita isi langsung dalam contoh ini misalkan kita buat besar ke kecil ya, largest to smallest. Nanti dia akan urut secara otomatis ketika kita klik OK. Ya seperti ini. Nama Rudi rata-ratanya paling tinggi. Yang kedua, rata-rata yang berikutnya adalah nilainya Ardi, Ahmad, disusul dengan Ahmad. Kalau ada nilai yang sama seperti ini, biasanya aplikasi Microsoft Excel akan melihat nomornya dulu. Kolom pertama yang paling awal itu nilainya. Ya, ini kan karena nilai sama, kenapa Ahmad didulukan? Karena dia nomor 1. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita menurutkan berdasarkan rata-rata. Sekarang kita coba lagi urut berdasarkan nilai 1. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu seperti ini semua datanya. Kemudian pilih sort. Tadi rata-rata, sekarang kita urut berdasarkan nilai 1 dari ke kecil ke besar, smallest to largest. Kemudian klik OK. Nah, jadi nilai 1 yang paling kecil adalah punya Ardi, yang kedua punya Siti, Rudi, dan Ahmad. Dari nilai satunya kecil agak besar. Nah ini yang terbesar 90. Oke, dalam contoh ini kita akan melakukan blok dulu sebelum membuat grafik. Nah, yang kita blok pertama kali ini adalah sumbu X. Kita blok yang nama. Berikutnya yang untuk sumbu Y nya kita blok yang nilai 2. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita blok yang ini yang nama, tapi kemudian kalau kita blok yang ini, maka bloknya yang dinama juga akan hilang. Caranya biar tidak hilang adalah kita blok di sini nama, kemudian kita gunakan bantuan tombol kontrol yang ada di keyboard, kemudian sambil kita klik nilai 2. Nah seperti ini. Setelah kita blok dua-duanya ini, setelah selesai akan dideteksi oleh Microsoft Excel sumbu X nya yaitu nama, sumbu Y nya nilai 2. Langkah berikutnya yaitu insert, kemudian pilih chart ya. Nah kalau di Microsoft Excel 2016 akan muncul langsung di sini
Misalkan saya pilih yang ini saja, nah akan muncul sebuah grafik. Ini dia grafik batang, diagram batang ya. Kita cek RD nilainya 90, maka posisi di sini RD nilainya 95 bukan 90 ya. Jadi posisi grafik yang warna biru, kotak yang warna biru ini ada di antara angka 90 dan 100. Kemudian Siti nilai 2 nya dia dapat 75, maka posisi kotaknya ada di antara angka 70-80, dan begitu juga yang lain ya. Dari sini kita bisa mengatur warna dan tampilan grafik ini ya. Misalkan ini dari judul kita beri ini tadi grafik nilai 2 misalkan ya. Kemudian ini untuk warnanya pilih seperti ini, set area, tinggal pilih warna kesukaannya, terserah mau warna apa saja boleh. Masing-masing anak pasti punya selera yang berbeda-beda untuk warna. Nah, seperti ini. Oke anak-anak, mudah-mudahan ketika ujian praktek semuanya dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai maksimal. Semoga semuanya sehat selalu, tetap jaga iman dan imun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.